PT Konch merupakan program ekspansi negara dan hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Cina. Kerjasama antara kedua negara ini berupa investasi perusahaan semen dan perdagangannya. Namun dalam proses perindustriannya, perusahaan ini dinilai banyak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mulai dari permasalahan tenaga kerja asing sampai dengan masalah angkutan bahan baku yang melebihi kapasitas maksimal. Setelah melakukan peninjauan langsung ke tempat pertambangan bahan baku pembuatan semen bersama Pansus DPRD, Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Haji Nafarin mengatakan bahwa kondisi lahan pertambangan saat ini tidak sesuai dengan persetujuan yang diakui oleh Menteri Kehutanan. Dan sekarang kita ke sini untuk melihat perkembangan dari kegiatan penambangan bahan bakunya gampingnya. Dan ternyata memang kondisinya ya ada sedikit berbeda dengan persetujuan oleh Menteri Kehutanan. Barangkali ini yang perlu kita tindak lanjuti nanti, dan kami sudah membuat surat juga ke kementerian untuk bisa bersama-sama tim nanti memeriksa kembali ke sini. Karena ini kan tahap orientasi, bukan tahap penyidikan. Penyidikan kan akan melibatkan PNS, Pak. Jadi kita belum sampai ke arah sana. Baru tahap orientasi bersama Dewan. Coba ada indikasi sudah ke arah sana. Ada 9 permasalahan yang telah ditemukan oleh Pansus PT Kon. Salah satu diantaranya ialah mengenai permasalahan penggunaan lahan pertambangan. Ketua Pansus PT Kon Kusmadi Uis menegaskan bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT Kon hanya seluas 5,9 hektar. Namun setelah dilakukan peninjauan ternyata lahan pertambangan telah melebihi batas dari 5,9 hektar. Ada 9 temuan ya di PT Kon ini, diantaranya satu adalah mengenai lahan ya. Jadi kami hari ini beserta Dinas Kehutanan Provinsi dan kawan-kawan melihat secara langsung dan meminta kepada Dinas Kehutanan untuk mengevaluasi sebesar mana perizinan tersebut ya. Karena memang dari perizinan awal itu hanya 5,9 hektar. Nah ternyata menurut Dinas Kehutanan pada hari ini sudah lebih daripada itu. Jadi ada indikasi penyalahgunaan perizinan. Nah mudah-mudahan dengan adanya Dinas Kehutanan Provinsi beserta Pansus pada hari ini bisa kita membuka mata bahwa perusahaan tidak betul-betul menjalankan perizinan yang ada. Nah jadi kami berharap nanti rekomendasi Pansus kepada pemerintah daerah supaya ini bisa ditindaklanjuti secara benar dan baik. Selain ditemukannya indikasi penyalahgunaan perizinan mengenai lahan pertambangan, pihak Kons juga dianggap mempersulit anggota Pansus dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk memasuki kawasan pertambangan, sehingga para anggota Pansus harus berjalan kaki untuk melihat langsung lokasi pertambangan. Kalau kita melihat fakta di lapangan, artinya apa yang diduga dari Dinas Kehutanan Provinsi itu ternyata sudah mendekati kebenarannya. Kenapa? Waktu kita naik ke atas ini, yang pertama ya Pak Kusmadi Uis, itu kita ada penghadangan bahwa jalan ditutup. Hari ini pun terulang lagi, artinya dengan kejadian yang sama, itu sudah ada indikasi Pak. Jadi menurut kami, kita sebagai Pansus, kita keberatan Pak Kusmadi Uis. Kami menginginkan sepulangnya ini, baik dari Dinas Kehutanan maupun Kabupaten, DPRD Kabupaten, kita minta ini sebagai penghalangan ini Pak. Artinya itu sudah dipastikan. Itu kayaknya memang dibikin Pak. Bukan jatuh dari atas Pak. Karena lihat warna batu itu nggak ada di atas warna batu putih itu. Itu mungkin diangkut dari sini Pak, dibawa dari sini untuk penghadangan itu. Pada hari ini kami yang ketiga kalinya berkunjung ke PT Kon untuk mengecek lapangan. Apa yang disampaikan teman-teman tadi bahwa indikasi yang menyalahi aturan pemerintah sudah terlihat. Dan penghadangan itu sebenarnya tidak bisa terjadi bagi kita karena kita pejabat dari pemerintah pun dalam klosel perjanjian MOU itu harus melayani teman-teman di PR ataupun dinas yang terkait untuk meninjau lapangan. Nah, yang terjadi sekarang sangat disayangkan sudah yang ketiga kali kami di sini. Jadi kami berharap yang kedepannya PT Kon bisa bekerja samalah dengan kami. Dengan adanya kita kunjungan untuk yang ketiga kalinya ini ya, lagi-lagi kita dicederai dengan perbuatan perusahaan yang menghalangi jalan ke
ke areal tambang. Nah, oleh karena itu kami sepakat tadi dengan kawan-kawan dari provinsi itu jalan kaki hampir 2 kilo ya, hampir 2 kilometer ke atas naik jalan kaki. Jadi kami berharap perusahaan ini memang harus ditindak tegas atas pelanggaran ini. Jadi kami berharap nanti Pansus sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya dan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Jadi kita sebenarnya sangat setuju dengan ada investor tapi yang mengikuti aturan. Nah, jadi itu baik aturan kementerian, baik itu aturan provinsi maupun kabupaten. Jadi ini semuanya dari 9 itu rata-rata mereka sangat melanggar aturan yang memang ada. Jadi sangat kita sayangkan perusahaan yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi harapan kami ke depan supaya ada tindak lanjut lah dari Pansus ini supaya mereka ada efek jera terhadap invest yang ada di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pemeriksaan kembali dengan Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti permasalahan ini dan diharapkan kepada pihak PT Kons agar kedepannya dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun dinas terkait dalam hal peninjauan kawasan lahan pertambangan. Dari Desa Saradang, Kecamatan Haruai, Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.